Halo semua, di kesempatan kali ini gue pengen ngomong soal tanda daftar gudang karena kemarin kita orang perseorangan udah, terus badan hukum udah dari mulai CV, PT sampai yayasan kemarin tuh kita bahas. Dari mulai perizinan konstruksi, orang biasa, kesehatan, sampai akhirnya ke koperasi. Nah, gua di kesempatan kali ini, gua kemarin baru dapat order yaitu penerbitan tanda daftar gudang. Nah, ternyata gue bisa tuh nerbitinnya. Setelah gue bisa nerbitinnya, maka gue baru nih berani pede nih untuk sekarang untuk buka jasa perizinan tanda daftar gudang ke kalian yang mau gue share. Nah, gue kali ini lagi buka perizinan untuk tanda daftar gudang, gue buka untuk jasanya. Monggo kalau memang ada yang tertarik bisa chat aja langsung di kolom komentar atau chat WA gue secara langsung. Jangan telepon langsung ya, tapi chat dulu ini siapa mau ngapain. Karena gue biasanya jam kerja itu pasti gue nggak angkat. Nah, syarat-syarat yang dibutuhin apa aja sih untuk tanda daftar gudang ini? Yang pertama, dia sudah ada bangunannya. Bangunannya harus punya sendiri. Nah, bangunannya harus punya sendiri dan udah harus ada IMB-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada KTP si direkturnya, KTP. Yang ketiga, ada sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi itu apa? Sertifikat yang dimana itu gudang tersebut memang sudah memenuhi kriteria standar operasional yang berlaku. Nah, yang keempat itu ada akta, AHU, dan perlengkapan lain perusahaan. Nah, banyak dari kalian yang nanya, buat apa sih tanda daftar gudang ini? Tanda daftar gudang ini digunakan untuk bahasanya itu meregistrasi gudang-gudang kalian ke Kementerian Perdagangan. Nah, muncul pertanyaan kedua, boleh nggak sih ada gudang nggak terregistrasi? Jawabnya nggak boleh. Karena kenapa? Nanti ketika disidak, itu bisa ditutup sama Kementerian Perdagangan. Karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2016, itu gudang itu memang harus diregistrasi. Supaya apa? Supaya terkoordinir bahwa gudang-gudang tersebut memang sudah memenuhi kriteria atau fungsinya itu udah sesuai, nggak gudang asal lah intinya. Nah, kepengurusannya berapa lama sih bang? Kemarin itu gue nggak sempet ngurus itu dari mulai kosongan ya, dari mulai kosongan itu sekitar 2 minggu. Itu kosongan sampai akhirnya TDG-nya keluar. Nah, apa sih yang lu maksud kosongan bang? Kemarin itu kosongan itu like fungsinya nggak ada, itu yang pertama. Ya kayak gue mesti ngerangkai puzzle-puzzle itu sendirilah untuk ngeluarin tanda daftar gudang ini. Tapi nggak masalah lah bagi gue sampai akhirnya gue bisa mengeluarkan tanda daftar gudang tersebut. Nah, banyak nih yang nanya ke gue, berapa sih bang untuk tanda daftar gudang tersebut lo bikin? Coba lu searching di internet sekarang, itu pasti ada di angka 11 sampai 13 juta sekian untuk kepengurusan si tanda daftar gudang. Itu kenapa sih bisa mahal ya? Karena jujur bolak-baliknya capek, itu yang pertama. Yang kedua, kayak ngurus sekarang tuh perizinan emang sulit. Itu yang kedua, kayak ya udah memang segitu harganya. Tapi kalau untuk ke gue ya gue bahasanya cincai aja lah, gue sama-sama untuk sama-sama berusaha lah, intinya sama-sama membantu. Ya gue paling di bawah itu. Yang penting orang yang ngurus izin sama gue tuh mesti sabar, jangan ngechatting gue tiap hari. Karena posisinya apa, gue di chatting tiap hari juga pusing. Mungkin ya itu udah bagian dari beban gue untuk izin ya. Cuman kan perizinan itu butuh step by step, nggak bisa langsung simsalabim gitu, jadi itu nggak bisa. Nah, gue ngurus TDG itu sekitar 2 minggu. Gue kemarin tuh habis buat bolak baliknya aja sekitar 4 sampai 5 juta kayaknya, karena posisi kepengurusannya itu jauh dari rumah gue, bensin, makan segala macem, sama ya udah ngurus perihal administrasinya ya. Ya udah segitu, habisnya itu belum sama jasa gue, tapi ya itu bisa diomongin inilah via personal itu aja. Untuk review kemarin gue ngurus izin. Nah, pasti ada pertanyaan, jadi bang kemarin yang ngurus izin ke lu tuh akhirnya ngasih berapa? Karena ownernya baik ya, kemarin itu sekitar ngasih 8,5 8,5 juta ngasih ke gua ya. Dia bilang katanya ini buat mas lah, katanya sebagai terima kasih kita, karena memang gua posisinya kemarin nggak ngedil harga di awal karena gua belum punya pengalaman itu. Gua kayak ngeri ngejanjiin aja, tapi sekarang setelah gue punya pengalaman itu dan gue paham step by stepnya, ya mungkin gue udah open harga ya, mulai dari harga segitu sampai up kali, tergantung cara kita ngedilnya nanti gitu. Oke,
Sekian untuk tanda daftar gudang kali ini, ya monggo ketika memang teman-teman ada yang berminat untuk membuka gudang dan memerlukan tanda daftar gudang, ya dengan perizinan yang sudah lengkap atau kosongan, itu bisa aja chat personal ke gua di bawah kolom komentar ini. Nanti gua taruh nomor gua di situ, monggo di chat aja, asal jangan langsung telepon gitu. Oke, sekian dari gua di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di perizinan-perizinan selanjutnya. Bye bye.